Oke, jadi saya sebagai pengantar aja dulu. Selanjutnya nanti kita boleh diskusi melalui mahasiswa. Jadi saya mengambil topik kepada mahasiswa tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Jadi ini berbeda dengan materi kita yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya tentang perencanaan kebutuhan kapasitas. Kalau perencanaan kebutuhan kapasitas, nah itu pendekatannya merencanakan atau memikirkan kebutuhan akan kapasitas saat ini yang akan mau diproduksi, yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kira-kira contohnya kalau hari ini berapa banyak produk yang mau kita hasilkan untuk mau kita jual, atau berapa layanan jasa yang mau kita sampaikan kepada konsumen, kan begitu ya. Sama seperti praktek dokter kan dia hanya buka sekitar kurang 2-3 jam. Tentu dia kan sudah membatasin jam layanannya karena disesuaikan dengan kemampuan dia dalam hal melayani. Sebagai contoh, kalau dalam satu hari sampai dengan 3 jam dia buka praktek itu, dia hanya menargetkan 15 layanan, kan begitu. Sementara kalau peramalan kebutuhan kapasitas itu berkaitan dengan jangka menengah dan jangka panjang. Kalau produk kita laris di pasaran, ya kan, diminati oleh konsumen, dan tentu kita harus bisa memprediksi apakah dalam jangka menengah atau jangka panjang, ya kan, produk kita masih tetap diminati atau tidak. Kalau tidak diminatin, tentu kita harus membatasi kira-kira berapa banyak produk yang mau kita hasilkan. Kalau masih diminatin, ya kan, dan tingkat penjualannya terus meningkat dalam masa waktu tertentu, tentu kita harus meningkatkan juga kapasitas produksi kita. Tentu kembali lagi menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan kita, tingkat kemampuan di dalam daya serap pasar, dan disesuaikan dengan juga kemampuan sumber daya yang kita miliki. Kalau dalam materi sebelumnya, kalau kita ingin meningkatkan kapasitas kita menyesuaikan dengan sumber daya manusia kita, modal kita, dan peralatan yang kita mau lakukan, terapkan. Ya, begitu. Tentu kalau dalam jangka menengah itu tentu periode waktunya 2-3 tahun, itu kalau menengah. Atau jangka panjang, peramalan jangka panjang bisa sampai 5 tahun ke atas. Jadi kita harus bisa memprediksi 5 tahun ke depan bagaimana kondisi produk kita, bagaimana daya serap terhadap penjualan produk kita, sehingga kita bisa menyesuaikan kebutuhan kapasitas produksi kita. Kira-kira begitu pengantar dari saya, singkatnya daripada materi tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Jadi bisa kita sedikit bedakan dengan materi sebelumnya tentang perencanaan kebutuhan kapasitas. Kalau perencanaan kebutuhan kapasitas tentu ya kondisi saat ini, kan begitu ya. Bisa kondisi saat ini bisa antara 1 hari sampai 1 minggu ke depan, kira-kira begitu dia. Itulah sekedar dari saya sebagai pengantar. Tentu saya harapkan kepada kita untuk berdiskusi aja lah ya. Jadi saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang sudah mengirimkan materinya. Tentu ya saya yakin pasti sedikit banyaknya sudah dipahami lah ya. Karena kalau kita menulis sesuatu, sedikit banyaknya pasti kita ingat apa yang kita tuliskan. Kayak gitu ya. Jadi saya cobalah dulu kawan kita Yohanes, kita berikan dulu waktu. Silakan adik sampaikan apa yang bisa disampaikan. Tentu tugas Anda sudah Anda kumpul, saya lihat ini.
Silakan deh. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas mandiri saya mengenai materi peramalan kebutuhan kapasitas. Ya, terima kasih Pak telah menunjuk saya sebagai agar membaca tugas saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Terlebih dahulu, peramalan itu merupakan bagian terpenting di mana setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang dalam suatu perusahaan. Di dalam sebuah peramalan sangat dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan di dalamnya agar dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif. Di sini ada dari tujuan dan fungsi peramalan. Fungsi peramalan itu terlihat pada saat pengambilan keputusan. Yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Di sini ada menurut para ahli yang bernama Hager dan Render tentang peramalan yang memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa yang lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, ada tujuan peramalan diperlukan karena adanya time length atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, itu ada tujuan peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Di sini saya membuat jenis-jenis peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, ada peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3-8 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, itu ada peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembeli material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Baru ada peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada peramalan ekonomi, di mana peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua ada peramalan teknologi, yaitu peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga ada peramalan permintaan, adalah
proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan, proyeksi permintaan untuk produk dan layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadikan input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan SDM. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi peramalan kebutuhan kapasitas. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan kita mahasiswa Yohanes. Jadi saya satu poin aja saya ambil dari kawan kita itu. Dia tadi ada menyinggung tentang peramalan permintaan. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwasanya kita harus bisa memprediksi, ya kan, memperkirakan kira-kira berapa banyak permintaan untuk produk kita di pasar, sehingga kita bisa menyediakan, kan gitu, menyediakan sesuai dengan permintaan tadi itu. Nah, itulah berkaitan dengan peramalan permintaan. Jadi sebenarnya garis besar daripada materi kita tentang peramalan kebutuhan kapasitas itu tadi, bagaimana kita bisa memprediksi permintaan terhadap produk kita, sehingga bisa terpenuhilah kebutuhan masyarakat akan produk kita, dan kita juga bisa menyediakan produk sesuai dengan permintaan tadi, permintaan yang ada di pasar. Itulah yang bisa saya garis bawahi dari materi teman kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan berikutnya kepada Devi Artasinaga. Bisa monitor Devi Artasinaga? Silakan, Dek. Oke, sepertinya belum masuk deh ya. Saya berikan juga waktu kepada si Murniati. Murniati ada? Iya, silakan, Dek. Yang lainnya tolong dipersiapkan ya. Siapa tahu saya nanti secara acak memanggil Anda sudah siap kian materinya. Silakan Murniati, Dek, sampaikan apa yang materi Adik. Baik, Pak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya kerjakan tadi. Baik yang tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Yang pertama, pengertian peramalan. Peramalan adalah teknik memprediksi jumlah permintaan produk yang mencakup dalam waktu periode ke depannya untuk mensuplai pemesanan konsumen. Peramalan bertujuan untuk merencanakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan. Untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan suatu perusahaan perlu adanya sesuatu cara yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi peramalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Peramalan yang dilakukan umumnya berdasarkan data yang terdapat pada masa lalu yang dianalisis sebelumnya. Dalam hal ini, sebelum melakukan peramalan perlu dilakukan pengumpulan data historis permintaan, serta menafsirkan kejadian di masa datang. Baru setelah itu peramalan dapat dilaksanakan. Dalam perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan permintaan, diperlukan adanya peramalan, sehingga perusahaan dapat memperinci kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independen demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dan peramalan, atau jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, mengimplementasikan hasil-hasil peramalan. Yang kesembilan, memantau keandalan hasil peramalan.
Masuk yang kedua, pengertian kapasitas. Kapasitas adalah suatu perencanaan kapasitas produksi. Adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, manufaktur atau untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Adapun perencanaan kapasitas produksi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan kapasitas produksi jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, di mana perencanaan ini membutuhkan durasi waktu yang terperinci untuk menyelesaikannya, seperti pembangunan pabrik atau penambahan gudang dan penambahan fasilitas atau peralatan produksi. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah, rencana bulanan kurun waktu 6-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan memiliki variasi alternatif untuk merencanakan produksinya. Misalnya, penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, subkontraksin, dan pembelian fasilitas atau peralatan baru. Yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 1 bulan. Perencanaan ini berjalan berdasarkan kebijakan perusahaan untuk menjadwalkan produksi harian dan mingguan. Perusahaan memiliki alternatif untuk menentukan kapasitas produksinya, seperti penambahan jam lembur, penggantian routing produksi, dan penjadwalan tenaga kerja. Adapun salah satu strategi dan pertimbangan kapasitas produksi, yaitu yang pertama, peramalan permintaan secara aktual. Dalam sebuah perusahaan, peramalan merupakan hal yang utama untuk menentukan keputusan kapasitas yang direncanakan. Manajemen harus menjadwalkan produk yang sedang ditingkatkan kapasitasnya dan produk yang sedang dihentikan produksinya. Sedemikian juga kapasitas yang diperkirakan. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Murniati. Tapi sepertinya tugas Anda sedikit ini, Dek. 1/2 halaman nih, saya lihat. Iya Pak, saya tambah Pak. Tadi karena nanti tolong dikirim lagi kembali yang Adik sampaikan tadi. baik Pak. Karena saya lihat di sini sedikit nih, 1/2 halaman, nggak sampai 1/2 halaman. Nah, jadi saya bisa ngambil 1 poin dari teman kita tadi, Murniati. Kalau kita mau meramalkan, kita perlu data. Ya kan, data. Itu satu tadi poin yang bisa saya ambil dari sekian banyak pemaparan yang disampaikan dia. Kenapa dibutuhkan data? Karena data tadilah sebagai landasan kita bisa memprediksi untuk biar supaya tepat kita melakukan peramalan. Sebagai contoh, kalau kita mau meramal pemenuhan kapasitas untuk jangka menengah sekitar 2 tahun ke depan, tentu kita harus gunakan kira-kira data penjualan kita. Baik nggak data penjualan kita 2 tahun terakhir sebagai contoh, atau data penjualan 1 tahun terakhir. Itulah sebagai dasar kita, pertimbangan kita. Apakah kita mau meningkatkan kapasitas atau untuk menurunkan kapasitas. Kalau tentu data kita, penjualan kita rendah dalam periode waktu 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, kita tentu akan mempertimbangkan kapasitas yang sedikit, penggunaan kapasitas yang sedikit. Tetapi kalau data penjualan kita baik, terus dalam masa waktu tertentu dia meningkat, kita akan meningkatkan kapasitas kita. Kira-kira itulah poin yang bisa saya ambil dari teman kita berkaitan dengan data. Yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada yang lain. Saya coba dulu lihat apakah dia mengumpulkan. Lince Febriana. Silakan Dek, Lince Febriana, monitor. Baik, Pak. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu peramalan kebutuhan kapasitas. Yang pertama, peramalan. Peramalan adalah teknik memprediksi jumlah permintaan produk yang mencakup dalam waktu periode ke depannya untuk mensuplai pemesan konsumen. Menurut Handoko,
1984, peramalan yaitu perkiraan peristiwa-peristiwa di waktu yang akan datang atau dasar pola-pola di waktu yang lalu dan penggunaan kebijakan terhadap proyeksi-proyeksi dengan pola-pola di waktu yang lalu. Peramalan bertujuan untuk merencanakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan. Menurut Nasution dan Prasetyawan 2008, untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan suatu perusahaan perlu adanya suatu cara yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi peramalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Heijer dan Render 2009, peramalan atau forecasting memiliki beberapa tujuan, antara lain mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan. Kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan implementasi. Ketiga, peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Peramalan kebutuhan kapasitas. Perencanaan kapasitas produksi adalah suatu proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap suatu produknya. Menurut Harif dan Tanjung 2003, perencanaan kapasitas produksi adalah rencana sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan target produksi tertentu. Dalam kasus fluktuasi permintaan, perusahaan mengalami kesulitan target produksi tertentu dan dalam memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari perencanaan kapasitas produksi adalah penjadwalan manajemen produksi yang strategis untuk menghasilkan kapasitas yang efektif. Menurut Buffa 2006, hal-hal yang dilakukan dalam proses perencanaan kapasitas produksi adalah sebagai berikut. 1. Memprediksi permintaan di masa yang akan datang. 2. Mempersiapkan kebutuhan material atau bahan baku dalam bentuk fisik. Ketiga, mengatur jadwal produksi yang terancam dengan kebutuhan. Menurut Yamit 2011, terdapat dua jenis perencanaan kapasitas produksi, yaitu 1. Perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek untuk mengantisipasi kejadian yang bersifat serempak pada kurun waktu yang terbatas, misalnya memenuhi permintaan konsumen dengan waktu yang cukup pendek. 2. Perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan aktivitas penjadwalan produksi yang kemungkinan akan terjadi dan sudah diprediksi sebelumnya. Misalnya perencanaan produksi dalam skala besar untuk memperingati perayaan hari besar. Sedangkan menurut Handoko, perencanaan kapasitas produksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perencanaan kapasitas produksi jangka panjang atau long range lebih dari 1 tahun, di mana perencanaan ini membutuhkan durasi waktu yang terperinci untuk menyelesaikan seperti pembangunan pabrik baru atau penambahan gudang dan penambahan fasilitas atau peralatan produksi. Untuk memperlancar perencanaan jangka panjang, perusahaan mengutamakan persetujuan pihak manajemen. 2. Perencanaan kapasitas jangka menengah atau intermediate range. Rencana bulanan kurun waktu 6-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan memiliki bervariasi alternatif untuk merencanakan produksinya, misalnya penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, dan pembelian fasilitas dan peralatan baru. Ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 1 bulan. Perencanaan ini berjalan berdasarkan kebijakan perusahaan untuk penjadwalan produksi harian atau mingguan. Perusahaan memiliki alternatif untuk menentukan kapasitas produksinya, misalnya penambahan jam lembur, penggantian routing produksi, dan penjadwalan tenaga kerja. Sekian dan terima kasih, Pak.
Oke, baik kepada teman kita Linci Febriana. Jadi satu poin aja yang bisa saya ambil dari penyampaian teman kita Linci. Ada kata bahwasannya peramalan kapasitas itu berkaitan tentang bagaimana kita berupaya untuk bisa mengatur jadwal produksi yang terencana dengan kebutuhan. Jadi ini mencapai prinsip keefektifan dan keefisienan dalam hal proses produksi. Sehingga apa yang kita mau produksi terjadwal dengan baik, terencana dengan baik, dan akhirnya terpenuhilah pemenuhan kapasitas yang kita harapkan. Itulah satu poin saja yang bisa saya ambil daripada penyampaian dari teman kita. Terima kasih kepada teman kita. Saya berikan waktu lagi kepada yang berikutnya. Irawati ya, Irawatinya ini. Irmawati. Irma. Ya, silakan Dek, monitor Dek. Irmawati. Irawati Simatupang. Irawati Simatupang. Ya, Pak. Ya, silakan Dek, silakan. Sampaikanlah dengan tugas Anda tadi. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas saya. Yang pertama yaitu pengertian kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Ada 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain, menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. Yang kedua, kapasitas efektif. Kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga, kapasitas aktual, menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda. Yang pertama, kapasitas jangka panjang, di mana kapasitas panjang ini memiliki jangka waktu yang lebih lama, waktu yang lebih dari 1 tahun, dan merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki lead time panjang. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini memiliki jangka waktu 3-18 bulan, dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah shift, dan lain-lain. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan. Dan perhatian utamanya terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit, sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus dapat didapatkan dari pembentukan keunggulan yang bersaing, bukan hanya dari tingkat pengambilan keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan dalam misi dan strategi organisasi. Pertimbangan kapasitas. Keputusan kapasitas haruslah dipadukan dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak buat sebagai pengeluaran tersendiri, tetapi sebagai dari rencana terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan. Pertimbangan strategi sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi.
terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya seperti peramalan demand yang akurat, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas, menentukan level optimum atau volume, dan yang terakhir dibuat untuk perubahan peramalan, yang dimana artinya dari peramalan demand yang akurat adalah peramalan yang pecah dari peramalan kapasitas tentang apapun produk baru. Yang kedua, memahami peningkatan Oke, teknologi dan Wati, Simatupang. Udah cukup. Kalau dari saya lihat dari materi adik, dia banyak yang dasar-dasar tentang kapasitas. Sebenarnya ini cocok materi adik ini kalau di pertemuan sebelumnya. Dan yang bisa saya ambil satu poin aja dari materi Anda ini, ada tadi disebutkan berkaitan dengan peramalan demand yang akurat, amalan permintaan yang akurat. Jadi sederhananya bisa saya jelaskan bahwasanya peramalan permintaan yang akurat itu kita mau memprediksi produk yang akan kita hasilkan itu didasari oleh daur hidup produk atau life cycle produk. Di dalam teori manajemen pemasaran, tentu kawan-kawan mahasiswa ada yang ingat life cycle produk itu atau daur hidup produk itu kan ada 4. Ada 4 tahap siklus. Yang pertama, tahap perkenalan. Gitu ya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap kemunduran. Jadi, bagaimana kita bisa memprediksi kapasitas produk kita yang disesuaikan pada tahap mana kita saat ini berada. Apakah kita pada tahap perkenalan, sehingga kita bisa meramalkan kebutuhan kapasitas kita ketika kita pada tahap perkenalan. Tentu pada tahap perkenalan ini kan produk kita kan belum banyak dikenal oleh orang. Belum banyak diminatin oleh konsumen. Sehingga keuntungan yang kita peroleh tentu sedikit. Jadi karena kita masih tahap perkenalan, jadi kita kira-kira bisa memprediksi kapasitas yang mau kita hasilkan. Begitu juga tahap pertumbuhan. Tentu kan pada tahap pertumbuhan produk kita sudah mulai dikenal. Sudah ada barang kita atau produk kita yang laku di pasaran. Oleh karena itu, untuk tahap pertumbuhan kira-kira berapalah yang harus kita mau hasilkan tahap berikutnya. Tahap yang ketiga, tahap kedewasaan. Nah, tentu ini kan tahap kedewasaan ini kan di mana produk kita sudah dikenal lebih luas, sudah banyak konsumen kita, produk kita sudah diminatin. Kalau kita sudah masuk kepada market leader, pemimpin pasar, tentu kita harus meningkatkan jumlah produksi kita. Jadi kita harus bisa meramalkan kalau di posisi kita tahap kedewasaan, berapa lama kita hasilkan. Tahap yang keempat, tahap penurunan. Nah, inilah di mana produk kita sudah mulai ditinggalkan, produk kita tidak laku lagi di pasaran. Dan fatalnya bisa menyebabkan produk kita ditinggalin, sehingga sama sekali produk kita tidak laku di pasaran. Jadi kalau pada tahap kemunduran ini, ya kemungkinan saja kita tidak bisa lagi produksi, atau kita membatasi jumlah produksi. Itulah yang bisa saya ambil satu poin berkaitan dengan permintaan produk yang akurat, yang disesuaikan dengan life cycle produk, atau daur hidup produk. Kira-kira begitu dari saya berikan lagi waktu, dan kalau bisa, kawan-kawan mahasiswa
sedikit pun ya disampaikan tapi kena deh ya gitu ya kira-kira ya. Jangan semua dibaca. Jadi tolong nanti Anda kira-kira poin-poin mana lah yang Anda mau sampaikan. Yang penting saja kira-kira begitu, nggak usah semua disampaikan. Nah, jadi persiapkan dulu lah. Oke, yang berikutnya Estomihi, ada Estomihi? Hadir Estomihi? Hadir, Pak. Oke, silakan deh. Sampaikanlah tugasnya. Peramalan. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Menurut John E. Beagle, peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Peran dan kegunaan peramalan. Yang pertama, menjadwalkan sumber daya yang tersedia. Penggunaan sumber daya yang efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan sebagainya. Yang kedua, penyediaan sumber daya tambahan. Waktu tenggang untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerja baru, atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Yang ketiga, penentuan sumber daya yang diinginkan. Setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang diinginkan dalam jangka panjang. Keputusan semacam ini bergantung pada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dan dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologi. 3 kegunaan peramalan antara lain menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada. Peramalan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu peramalan kuantitatif atau teknologis, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif masa lalu. Hasil peramalan yang ada tergantung pada orang yang menyusunnya, karena peramalan tersebut sangat ditentukan oleh pemikiran yang bersifat intuisi dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Metode kuantitatif dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode eksploratif dan metode normatif. Yang kedua, peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat tergantung pada metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang keadaan masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik. Yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berkelanjutan pada masa yang akan datang. Karakteristik peramalan yang baik. Karakteristik peramalan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketelitian atau keakuratan. Tujuan utama peramalan adalah menghasilkan prediksi yang akurat. Yang kedua, biaya. Biaya untuk mengembangkan model peramalan dan melakukan peramalan akan menjadi signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Yang ketiga, responsif. Ramalan harus stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi demand. Yang keempat, sederhana. Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramalan. Terima kasih, Pak.
Oke, sebagai apa? Saya lihat nggak sesuai dengan yang adik sampaikan ini dengan di classroom, Estomi. Iya Pak, karena udah sama materinya yang sama yang disampaikan teman-teman Pak. Oh ya, kalau begitu nanti tambahkan nanti yang tugas adik ini, yang adik sampaikan ini nanti di classroom ya, tambahkan aja ya. Iya ya Pak. Oke, ya baik. Terima kasih sama Estomihi. Yang berikutnya saya berikan kesempatan Imelda Sinulinga lalu. Imelda Sinulinga ada? Ada, Silakan, Pak. Dik. Ya, silakan, Dik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit dari materi hari ini tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Perencanaan kapasitas produksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan kapasitas produksi jangka panjang, perencanaan kapasitas jangka menengah atau intermediate range, perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 1 bulan. Dalam sebuah perusahaan, peramalan merupakan hal yang utama untuk menentukan keputusan kapasitas yang direncanakan. Manajemen harus menjadwalkan produk yang sedang ditingkatkan kapasitasnya dan produk yang sedang dihentikan produksinya. Sedemikian juga kapasitas yang diperkirakan. Peramalan adalah teknik memprediksi jumlah permintaan produk yang mencakup dalam waktu periode ke depannya untuk mensuplai pemesanan konsumen. Peramalan ini bertujuan untuk merencanakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan. Peramalan yang dilakukan umumnya berdasarkan data yang terdapat pada masa lalu yang dianalisis sebelumnya. Dan hal ini sebelum melakukan peramalan perlu dilakukan pengumpulan data-data historis permintaan serta menafsirkan kegiatan di masa datang. Baru setelah itu peramalan dapat dilaksanakan. Peramalan atau forecasting memiliki beberapa tujuan antara lain untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan implementasi. Kemudian peramalan merupakan dasar penyusutan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sama Imelda Sinulinga. Yang berikutnya Rian Tagor. Ada Rian Tagor? Monitor dulu. Rian Tagor agak dulu. Rian Tagor. Ini ada ya Rian Tagor ya? Ada, Pak. Oh, ada ya? Silakan deh Rian Tagor. Baiklah, peramalan menurut saya adalah proses untuk memperkirakan keadaan demand atau produk dari konsumen masa yang datang. Ada beberapa langkah-langkah yang saya ketahui dari proses perencanaan tersebut dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah pendapatan konsumen yang saya ketahui tersebut yaitu pemakaian barang atau jasa yang dipasarkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi analisis pasar. Yang kedua, pendapatan pelanggan customer. Yang ketiga, catatan dan pendapatan distributor. Maksud dari catatan pendapatan distributor tersebut untuk mengetahui lebih lengkap perinci tentang kondisi situasi langganan atau konsumen yang ada di daerah. Dari informasi distributor dapat diketahui tentang permintaan konsumen tersebut. Baru yang keempat, catatan penjualan perusahaan. Maksud dari catatan perusahaan tersebut, penjualan di masa depan dapat didasarkan pada data-data historis atau empiris. Maksud dari data empiris tersebut yang tersedia di dalam perusahaan merupakan data kuantitatif yang objektif.
Model dari kualitatif tersebut ada beberapa, yaitu individual opinion, group opinion. Maksud dari individual opinion tersebut adalah berasal dari data individu atau pakar dalam bidang konsultan ilmiah atau non-ilmiah untuk diproduksi yang banyak bergerak pada masalah tersebut. Kalau grup opinion ini merupakan beberapa orang mencoba meratakan hasil peramalan yang lebih objektif atau rasional. Misalnya seperti peramalan dibentuk beberapa tahap untuk mencari hasil yang lebih objektif. Baru ada selanjutnya model kuantitatif. Model kuantitatif ini unsur objektivitas lebih tinggi karena menggunakan pendekatan teknis, time series, kasual. Maksud dari pendekatan kasual tersebut, meramalkan permintaan dengan tingkat hanya memperhatikan waktu. Kalau yang kasual meramalkan permintaan tidak hanya memperhatikan waktu. Kasual ini disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti harga produk, saluran, distributor, promosi, pendapat, dan jumlah pendukung lainnya. Pada metode ini, yang diperlukan yang pertama identifikasi variabel yang relevan, yang kedua pencarian fungsi yang cocok, baru ada juga metode forecasting atau bisa juga disebut dengan metode peramalan. Ada beberapa, yaitu yang pertama Naive Approach. Naive Approach ini pendekatan merupakan metode peramalan yang mengasumsikan permintaan antara periode waktu. Misal, penjualan bulan Mei 48 unit sama dengan penjualan bulan Juli 48. Keuntungannya cost efektif atau efisien. Baru selanjutnya ada Moving Average Method. Moving Average Method ini yaitu peramalan rata-rata bergerak sederhana, dianggap mampu menghilangkan pengaruh fluktuatif random dalam peramalan. Sekian dari saya, cuma itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sama Rian Tagor. Jadi satu poin yang bisa saya ambil dari materi kawan kita, di mana disebutkan bahwasannya peramalan itu kita bisa menggunakan sumber data. Artinya kita dalam meramalkan suatu kapasitas yang mau kita hasilkan, kita membutuhkan sumber data. Sumber data itu bisa disebutkan berdasarkan pendapat konsumen. Jadi ada kalanya untuk memastikan apakah produk kita masih diminatin atau tidak oleh konsumen, kita bisa melakukan survei kepada konsumen atau menyediakan angket, kan begitu kan, untuk menerima respon, tanggapan dari konsumen kita. Atau kepada masyarakat luas, kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, angket-angket. Apakah produk kita ini dapat memenuhi kebutuhan mereka? Kira-kira begitu. Kalau kita ingin meramalkan suatu produk, kita bisa memperoleh sumber datanya berdasarkan pendapat daripada konsumen. Jadi nggak serta-merta kita menghasilkan produk tanpa ada tanggapan atau respon dari konsumen. Makanya banyak perusahaan membuat ada namanya divisi Research and Development, R&D. Mereka akan melakukan penelitian mengenai kebutuhan pasar, mengenai permintaan produk. Dengan adanya penelitian tadi tentu dikembangkan menjadi suatu pengembangan produk. Kira-kira begitu. Itulah satu poin yang bisa saya ambil dari materi teman kita. Yang berikutnya, Pita Tresia Simangunsong. Pita Tresia. Iya, Pak. Ya, silakan Di. Pita Tresia.
Baik, Pak. Saya akan menjelaskan tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Untuk memenuhi permintaan konsumen, perusahaan harus meminimalkan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk dan memanfaatkan bahan baku seefisien mungkin tanpa mengurangi mutu bahan baku. Maka perencanaan kapasitas sangat berperan penting dalam hal ini. Dan seorang manajer operasional harus mampu merencanakan kapasitas produksi dengan biaya yang seefisien mungkin dan kualitas yang baik, serta sesuai dengan permintaan pasar sebagaimana pengertian dari kapasitas itu sendiri, yakni yang pertama, kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemprosesan atau output atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas dari bahasa Belanda, kapasitieit adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia, kemampuan atau maksimal. Kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu tersebut. Desain capacity yaitu tingkat keluaran persatuan waktu pabrik yang dirancang. Yang kelima, rate capacity yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang keenam, standar capacity yaitu tingkat keluaran persatuan yakni yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan operator mesin. Yang ketujuh, aktual atau operating capacity yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat. Yang kedelapan, peak capacity yaitu jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimal keluaran dan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapus penundaan-penundangan, mengurangi jam istirahat, dan lain-lain. Dari beberapa definisi atau pengertian kapasitas tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi suatu produk yang akan dijual di pasar, maka seorang manajer operasional harus bisa memprediksi berapa jumlah produk yang diminta pasar melalui perencanaan kapasitas dengan tujuan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produk di pasar, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Setiap bentuk organisasi atau perusahaan apapun bentuknya pasti akan membutuhkan perencanaan kapasitas sebelum melakukan proses produksi, karena menyangkut masa depan perusahaan ke depannya. Sekecil apapun usaha yang dijalani oleh sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga semakin tepatnya perencanaan kapasitas yang dilakukan, maka semakin besar keuntungan dan kecil kemungkinannya sebuah perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Peramalan. Menurut Nafarin, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Penggunaan model matematik dalam peramalan besarnya potensi permintaan terhadap produk-produk yang akan dibuat pada umumnya lebih didominasi oleh perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan make to stock. Verifikasi peramalan. Proses verifikasi peramalan dilakukan terhadap metode peramalan yang terbaik. Proses verifikasi digunakan untuk melihat apakah metode peramalan yang diperoleh representatif terhadap data. Proses verifikasi dilakukan dengan moving range chart atau MRC, dan dari peta ini dapat terlihat apakah sebaran data masih di dalam batas kontrol atau tidak. Jika sebaran berada di luar batas kontrol, maka metode peramalan tersebut tidak sesuai. Artinya pola peramalan terhadap data tidak representatif. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya Vita ini mau kejar-kejaran ya. Balap kali dia. Iya, kencang kali dia membacanya. Oke, baik. Yang berikutnya, si Roberto lah dulu, Roberto, Ari, silakan deh. Baik Pak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai peramalan kapasitas produksi. Ada dua pandangan
dalam memakai kapasitas. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Nah, yang kedua, dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Case dan Jacob pada tahun 2025 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menampung, menerima, menyimpan, atau mengakomodasi. Bartal dan Martin pada tahun 1999 mendefinisikan perencanaan kapasitas dan agregat adalah proses penentuan tujuan dan menetapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Pada hakikatnya, kapasitas dapat mempengaruhi sebagai besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Fasilitas yang ada akan berlebih atau tidak. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan pada produksi atau menjadi beban pelanggan. Hal itu berdampak pada kenaikan biaya. Dalam praktiknya, peramalan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran waktu. Oleh karena itu, kapasitas suatu kegiatan operasi dapat berubah karena adanya pengubahan batas dengan melakukan lembur atau subkontrak. Dengan mengubah kebijakan mengenai pemanfaatan, dapat pula mengubah kapasitas tanpa menambah jumlah peralatan. Sumber kapasitas ini menjadi tuntutan manajer untuk lebih luas dalam menyusun peramalan kapasitas. Tujuan peramalan kapasitas yakni yang pertama aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan atau tingkat output. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi underutilization atau kapasitas atau tindakan utilitas kapasitasnya rendah. Hal tersebut akan menghasilkan biaya per unit yang tinggi. Pendapatan juga terkena pengaruh atas keseimbangan kapasitas dengan permintaan, tetapi berkebalikan dari aspek biaya yang telah disebutkan sebelumnya. Jika tingkat kapasitas sama atau lebih tinggi dari permintaan, semua permintaan terpenuhi dan tidak ada pendapatan yang hilang. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang. Hal ini berarti permintaan akan terpenuhi, tetapi perusahaan harus mengeluarkan biaya persediaan sampai produk tersebut terjual. Yang ketiga, kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja untuk sementara waktu. Yang keempat, kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya, seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan, tanpa baru menunggu produksi barang tersebut. Sekian dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Roberto. Jadi, yang bisa saya catat dari materi kawan kita ini, bahwasanya secara praktik, bahwa dalam peramalan kapasitas itu merupakan penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Bila permintaan barang atau jasa bisa kita ramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, maka penentuan kapasitas bisa langsung kita lakukan. Itulah yang bisa kita catat dari pembahasan teman kita Roberto.
Yang berikutnya saya berikan kesempatan juga kepada Sani Alsari. Ada Sani Alsari? Sani Alsari. Iya, Pak. Ya, silakan deh. Baiklah, teman-teman. Saya akan sedikit memaparkan materi tentang peramalan kebutuhan kapasitas. Kapasitas produksi merupakan jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu, yang ditentukan oleh kapasitas sumber daya yang dimiliki, seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Pengertian kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi dalam waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output per satuan waktu. Konsep kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu tersebut. Tujuan perencanaan kapasitas. Pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Selanjutnya, 3 perspektif tentang kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat hanya untuk perawatan yang rutin. Yang kedua, kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Yang ketiga, kapasitas aktual, menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Selanjutnya, perencanaan kapasitas dapat dilihat dari 3 horizon waktu yang berbeda. Yang pertama, kapasitas jangka panjang. Kapasitas ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan merupakan fungsi fasilitas dan peralatan yang lead time panjang. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Memiliki jangka waktu 3-18 bulan, dan hal ini merupakan tugas perencanaan keseluruhan seperti penambahan peralatan, karyawan, jumlah, dan shift, dan lain-lain. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek. Kapasitas ini biasanya memiliki jangka waktu hingga 3 bulan, dan perhatian utama terletak pada penjadwalan tugas, karyawan, dan lain-lain. Untuk mengubah kapasitas ini sangatlah sulit, sehingga biasanya digunakan kapasitas yang sudah ada. Baik Pak, sekian dari saya. Baik, terima kasih sama teman kita Sani ya tadi ya. Siapa tadi ya? Sani Alsari. Oke, baik, terima kasih Sani Alsari. Yang berikutnya Bernard Martua. Ada Bernard Martua? Mana Bernard Martua? Pak. Mana gambarnya, Dek? Ya, silakan Bernard. Sampaikanlah tugasnya. Sore, Pak. Perencanaan kapasitas produk. Perencanaan kapasitas produk adalah proses untuk menentukan kapasitas produk yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Perencanaan kapasitas produk yaitu rencana sumber daya yang dibentuk oleh perusahaan untuk menghasilkan target produksi tertentu. Dalam kasus fluktuasi permintaan, perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tujuan utama dari perencanaan kapasitas produk adalah penjadwalan manajemen produksi yang strategis untuk menghasilkan kapasitas yang efektif.
Menurut BUFA 2006, hal-hal yang dilakukan pada proses perencanaan kapasitas produk adalah sebagai berikut. 1. Memprediksi permintaan di masa yang akan datang. 2. Mempersiapkan kebutuhan material atau bahan baku dalam bentuk fisik. 3. Mengatur jadwal produksi yang terancam dalam kebutuhan. 4. Mengkaji kebutuhan ekonomi. 5. Menentukan jadwal pengoperasian fasilitas produksi. Sedangkan menurut Handoko 1984, perencanaan kapasitas produksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perencanaan kapasitas produksi jangka panjang. Lebih dari 1 tahun, di mana perencanaan ini membutuhkan durasi waktu yang terperinci untuk menyelesaikannya secara pembangunan pabrik baru atau penambahan gudang dan penambahan fasilitas atau peralatan produksi. Untuk memperlancar perencanaan jangka panjang, perusahaan mengutamakan persetujuan pihak manajemen. 2. Perencanaan kapasitas jangka menengah. Rencana bulanan kurun waktu 6-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan memiliki bervariasi alternatif untuk merancangkan produksinya. Misalnya, penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, dan pembelian fasilitas atau peralatan baru. 3. Perencanaan kapasitas jangka pendek. Kurang dari 1 bulan, perencanaan ini berjalan berdasarkan kebijakan perusahaan untuk menjadwalkan produksi harian atau mingguan. Perusahaan memiliki alternatif untuk menentukan kapasitas produknya seperti penambahan jam lembur, penggantian shift produksi, dan penjadwalan tenaga kerja. Sudah, Pak. Oke, baik, Bernard. Yang berikutnya, siapa lah ya? Epriani Simamora. Ada Epriani Simamora? Ada, Pak. Oke, silakan, Dek. Tunggu bentar, Pak. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni atau ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melihat pengambilan data historis atau penjualan tahun lalu dan memproyeksi mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Perusahaan selalu dituntut untuk memperkirakan atau meramalkan besarnya permintaan pelanggan akan produknya. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala atau kondisi tertentu serta mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi. Metode peramalan. Jangka waktu peramalan. Penggunaan metode peramalan ditujukan untuk memperkirakan kebutuhan kapasitas, bukan untuk memprediksi permintaan yang akan datang. Eiger dan Render tahun 2014 mengklasifikasikan jangka waktu peramalan menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek berada pada rentang waktu 1 tahun ke depan, umum kurangnya dari 3 bulan. Peramalan jangka pendek mencakup jumlah tenaga kerja dan penjadwalan. Peramalan jangka menengah berada pada rentang 3 waktu, bulan sampai 3 tahun ke depan. Peramalan jangka menengah mencakup rencana penjualan dan anggaran. Peramalan jangka panjang berada pada rentang waktu lebih dari 3 tahun. Peramalan jangka panjang ini mencakup perencanaan lokasi, fasilitas, dan pengembangan produk. Yang kedua, langkah peramalan. Langkah dalam buku Operation Management menurut Heiger dan Render bahwa terdapat 7 langkah dalam melakukan peramalan. Langkah-langkah tersebut adalah menentukan fungsi peramalan, menentukan produk yang akan diramalkan, menentukan waktu peramalan, memilih model peramalan yang sesuai, mengumpulkan data yang mendukung peramalan, dan langkah terakhir dalam memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan.
Yang ketiga, pola peramalan. Menurut Arnold 2007, jika data permintaan diplotkan dengan skala waktu akan dapat dibentuk dalam pola dari tersebut, menunjukkan bahwa permintaan bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini didasari oleh tren, musim, variasi, acak, dan siklus. Yang keempat, pendekatan peramalan. Pendekatan yang dilakukan dalam peramalan yang dijabarkan oleh Hager dan Render adalah Naive Average Moving Average Exponential. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas dibutuhkan dalam menentukan jumlah mesin, pekerjaan, dan fasilitas fisik yang lain untuk memenuhi target produksi. Menurut Tanjung, perencanaan kapasitas dilakukan dengan beberapa proses, yaitu memperkirakan permintaan masa depan, mendefinisikan perkiraan dalam bentuk kebutuhan fisik, membuat pilihan perencanaan kebutuhan kapasitas, dan menganalisis kebutuhan ekonomi, dan memutuskan skema pelaksanaan. Perencanaan kapasitas berhubungan juga dengan jadwal permainan, dan mengatakan bahwa penjadwalan mengacu pada proses pengambilan keputusan untuk memperoleh suatu model keputusan. Dua, yaitu mesin. Tunggal dan mesin paralel, metode yang digunakan dalam penjadwalan mesin. Tunggal adalah metode sorting forcing time untuk memproduksi tanpa due date dan untuk memproduksi dengan due date tanpa menggunakan metode. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama Epriani sama Maura. Siapa lah dulu? Imelda Silaban. Saya selalu teringat dengan kopinya. Imelda Silaban, silakan, Dek. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu peramalan kebutuhan kapasitas. Konsep dasar peramalan, yaitu peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan keputusan. Sebelum melakukan peramalan, harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya persoalan dalam pengambilan keputusan itu. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode berikutnya, sehingga kita dapat mempersiapkan kapasitas yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Pada hakikatnya, peramalan hanya merupakan suatu perkiraan, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan menjadi lebih sekedar perkiraan. Peramalan dapat dikatakan perkiraan yang ilmiah. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keadaan di masa yang akan datang, maka pasti ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Tujuan peramalan dilihat dari waktu, yaitu yang pertama, peramalan jangka pendek. Menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan yang ditentukan oleh law management. Peramalan ini juga digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek. Yang kedua ada peramalan jangka menengah. Menentukan kuantitas pada waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan atau kuartal yang ditentukan oleh middle management. Peramalan ini lebih mengkhususkan dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang terakhir ada peramalan jangka panjang. Perencanaan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi biasanya bersifat tahunan, bisa sampai 5 dan 10 tahun. Ini ditentukan oleh top manajemen. Peramalan jangka panjang digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen perencanaan produk dan perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan pabrik, anggaran, perencanaan tenaga kerja, serta perencanaan kapasitas kerja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Silaban. Kita batasilah dulu presentasinya lah ya. Kita sambung nanti yang berikutnya. Saya coba absen dulu. Tolong nanti didengarkan kawan-kawan yang
Saya panggil. Karena saya jam 8 masuk lagi nanti. Jam 8 kurang 15. 8 kurang 15 di NC4. Oke, saya panggil Ade Rizky ada? Ade Rizky? Ada ya? Ada Ade Rizky? Ade Rizky mana? Ada, Pak. Hadir, Pak. Mas Franky? Nggak ada. Aldi Roberto? Nggak ada ya. Andriani? Hadir, Pak. Anita Maya? Hadir. Anita Maya? Hadir, Pak. Aprilia? Hadir, Pak. Asnidar? Hadir, Pak. Asnidar?